Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 2 atau grup 2 akan menjawab tentang UTS Ekonomi Mikro mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum menjawab, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya, yaitu Aulia Faradina, Maike, Julia Zahra, Putri Silvani, Reni Jessica Marpaung, Agung Bagus Cahya, saya sendiri, Herdianata Cassandra, dan Agus Suhari. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai permintaan. Next. Di sini kita dapat lihat ada schedule permintaan roti yang dalam tabel ini. Pada tingkat harga 18.000 jumlah yang diminta 100, kemudian pada tingkat harga 16.000 jumlah yang diminta 120, kemudian pada tingkat harga 14.000 jumlah yang diminta 140, kemudian pada tingkat harga 12.000 jumlah yang diminta 160, dan pada tingkat harga 10.000 jumlah yang diminta 180. Ini tuh sesuai dengan hukum permintaan, di mana ketika harga barang semakin rendah, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak. Dan sebaliknya jika harga barang semakin tinggi, jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Pada kurva ini mempunyai kemiringan negatif, artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan menunjukkan harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Udah, Kak. Next. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang dapat menggeser kurva permintaan yang akan disampaikan oleh Kak Maike. Untuk faktor yang menggeser kurva permintaan yaitu faktor pendapatan konsumen dan faktor jumlah penduduk. Untuk faktor pendapatan konsumen, tingkat pendapatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Bila pendapatan konsumen meningkat, maka orang akan melakukan pembelian lebih banyak, dan begitu sebaliknya, jika pendapatan konsumen menurun, maka orang akan membeli barang semakin sedikit. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa adanya peningkatan dan penurunan pendapatan konsumen. Apabila ada peningkatan konsumen, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan atau dari QD1 ke QD2. Apabila ada penurunan pendapatan konsumen, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri atau dari QD1 ke QD3. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor jumlah penduduk. Faktor jumlah penduduk juga menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Karena jika penduduk di suatu wilayah banyak, maka tingkat permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Dari gambar tersebut, kita juga bisa lihat bahwa adanya peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Apabila adanya peningkatan jumlah penduduk, maka membuat kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan atau dari QD1 ke QD2. Apabila adanya penurunan jumlah penduduk, maka membuat kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri atau dari QD1 ke QD3. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan harga pada barang yang akan dijelaskan oleh Julia. Perubahan harga pada barang. Jika adanya perubahan harga pada barang itu sendiri, maka tidak menggeser kurva permintaannya, tetapi terjadi pergerakan sepanjang kurva permintaan. Dalam hal ini, hanya mengubah jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga pada barang itu sendiri. Misalkan pada saat harga rotinya 18.000, jumlah roti yang diminta sebanyak dapat kita lihat pada titik A, kurva kemudian harganya menjadi 16.000, roti yang menjadi sebanyak 102 itu sendiri.
penawaran ya. Sekarang schedule penawaran roti. Di sebelah kiri atas ada harga dan jumlah yang ditawarkan di tabel. 18.000, harga 18.000 yang ditawarkan 180, harga 16.000 yang ditawarkan 160, harga 14.000 yang ditawarkan 140, harga 12.000 yang ditawarkan 120, dan harga 10.000 yang ditawarkan 100. Pada kurva penawaran, kebalikannya dari kurva permintaan. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Kurva ini mempunyai kemiringan positif. Artinya, kurvanya naik dari pojok kiri bawah ke kanan. Contohnya seperti yang di atas ya. Yang tergambar pada kurva penawaran di atas yaitu ketika harga roti 16.000, maka jumlah roti yang ditawarkan adalah 160. Dan ketika harganya naik menjadi 18.000, maka mengakibatkannya bertambahnya jumlah roti yang ditawarkan menjadi 180. Kemudian faktor yang menggeser kurva penawaran yang akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Baik, yang kedua, contoh faktor yang dapat menggeser kurva penawaran itu ada dua. Yang pertama faktor teknologi, yang kedua biaya produksi. Untuk yang pertama, di sini terdapat gambar kurva. Dari gambar kurva ini, apabila ditemukannya teknologi baru yang memungkinkan dapat membuat proses produksi roti lebih efisien, sehingga dapat memproduksi lebih banyak roti pada waktu yang sama, maka hal ini akan membuat perubahan atau pergeseran pada kurva penawarannya yang mengakibatkan dari faktor lain, selain harga barang itu sendiri. Pada kurva penawarannya akan bergeser sejajar ke kiri atau dari QS1 ke QS2. Selanjutnya. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan salah satu faktor pokok bagi penawaran karena penawaran suatu produk akan berkurang. Dengan meningkatnya biaya produksi barang atau jasa dan sebaliknya. Penawaran suatu produk dan biaya produksi memiliki hubungan berbanding terbalik satu sama lain. Jadi, seorang penjual produk akan memproduksi lebih sedikit produk di pasar ketika biaya produksi melebihi harga pasar produk. Hal ini akan memicu penjual atau produsen untuk menunggu kenaikan harga produk di masa depan. Biaya produksi barang atau jasa dapat naik karena pengaruh beberapa hal seperti tingginya upah tenaga kerja, harga bahan baku, biaya transportasi, hingga tarif pajak. Apabila adanya peningkatan biaya produksi, maka akan membuat kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri atau dari QS1 ke QS3. Sebaliknya, apabila adanya penurunan biaya produksi, maka kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan atau dari QS1 ke QS3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Selanjutnya, tentang perubahan harga pada barang. Jika adanya perubahan harga pada barang itu sendiri, maka tidak menggeser kurva penawarannya, tetapi akan terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran. Dalam hal ini, hanya mengubah jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga pada barang itu sendiri. Misalkan dapat kita lihat dari kurva penawarannya, ketika harga barangnya 18.000, jumlah yang ditawarkan 180. Kemudian pada tingkat harga 16.000, jumlah yang ditawarkan 160. Di sini berarti ada pergerakan kurva sepanjang kurva penawaran ya, atau dari titik A bergerak ke titik B. Begitupun seterusnya jika faktornya dari harga barang itu sendiri. Topik yang selanjutnya yaitu tentang keseimbangan harga pasar. Untuk fenomena yang pertama akan disampaikan oleh atau dijelaskan oleh Kak Putri Silvani. Iya, dari kasus di sini, akibat dari curah hujan yang tinggi dan membuat panen buah jeruk meningkat dapat menyebabkan kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan atau ingin dijual produsen melebihi jumlah barang yang diminta konsumen. Pada tingkat harga saat ini, kelebihan penawaran ini dapat dikatakan juga sebagai kondisi surplus, karena ada kelebihan barang yang ditawarkan. Bila terjadi kelebihan penawaran, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan harga barang. Pada saat harga barang menurun,
jumlah penawaran barang oleh produsen akan berkurang. Sedangkan jumlah permintaan barang dari konsumen akan bertambah. Ya, di kanan ada kurvanya. Itu terjadi penambahan penawaran, yaitu harga turun dari P ke P1 dan jumlah diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1. Dan E dan E1 adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium. Kemudian untuk fenomena yang kedua akan dijelaskan oleh Reni Jessica Marpaung. Yang kedua itu, kepanikan masyarakat untuk melakukan konsumsi masker di masa-masa awal pandemi dapat menyebabkan kelebihan permintaan. Meningkatnya permintaan mengakibatkan meningkatnya equilibrium harga dan meningkatkan equilibrium kuantitas. Kelebihan permintaan atau market shortage adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Apabila harga pasar berada di bawah titik equilibrium atau titik C, maka jumlah barang yang diminta menjadi lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kondisi ini mengakibatkan ketersediaan barang yang terbatas dan terjadi kompetisi antara pembeli. Konsekuensinya, maka harga akan naik dan mendorong jumlah permintaan dan penawaran ke arah keseimbangan atau ke atas. Misalkan harga masker adalah 4.000, pada harga ini sebanyak 8 masker diminta oleh pembeli. Pada kurva permintaan, kita dapat melihatnya di sini berwarna hijau, dijelaskan pada jumlah permintaan barangnya sebesar 8 masker pada saat harga per masker sebesar 4.000. Namun, dengan jumlah barang yang ingin ditawarkan atau dijual oleh produsen hanya sebanyak 3 masker. Hal ini terjadi permintaan pembeli yang tidak terpenuhi dan menyebabkan penjualan menaikkan harga. Di samping itu, pembeli banyak yang tersedia membeli masker dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong pada kenaikan harga masker. Kemudian untuk yang fenomena ketiga akan dijelaskan oleh Julia Zahra. Oke, kasus ini tentang biaya produksi yang meningkat. Jadi dampak dari biaya produksi yang meningkat, produksi menjadi kurang menguntungkan dan perusahaan memproduksi lebih sedikit. Akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri. Sehingga naiknya biaya produksi akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan jumlah produksinya. Bisa dilihat di samping pada kurva itu, mula kurva penawarannya ditunjukkan oleh kurva S. Karena kenaikan biaya produksi produksi berkurang sehingga kurva Sudah, Kak? Iya, sudah. Nah, jadi seperti itu hasil dari diskusi kami mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.